Baik Bapak Ibu, kotak biru di sebelah kanan itu menandakan semua instrumen telah terisi lengkap. Baik dari bukti-bukti dokumentasi, pengisian deskripsi yang sesuai dengan situasi di madrasah, maupun skor pada tiap instrumen. Di sini contohnya saya sudah mengisi instrumen pada poin A4 untuk menilai kedisiplinan warga madrasah dengan pernyataan siswa hadir dalam proses kegiatan belajar mengajar baik daring maupun luring sesuai jadwal yang ditetapkan. Saya tuliskan deskripsi bahwa selama pandemi COVID-19, kegiatan belajar dilakukan secara daring dan tidak semua siswa dapat mengikuti dikarenakan tidak memiliki kuota dan internet. Deskripsi ini akan menjadi dasar rencana menyusun kegiatan dan item biaya yang dikeluarkan. Misalnya, pembelian kuota belajar bagi siswa yang kurang mampu. Di sini saya beri skor 2. Skor ini terlihat rendah, tapi sebenarnya indikator ini cukup bagus karena selama 2 semester terakhir kehadiran siswa mencapai angka 90%. Indikator 1 dan 2 bukan berarti kondisi sebuah madrasah itu kurang baik. Bapak Ibu jangan khawatir untuk mengisi indikator ini sesuai dengan kondisi sebenarnya, karena standar yang ditetapkan di EDM ini sangat tinggi. Terlihat di sini pada angka indikator 1 saja, tingkat kehadiran siswa minimal 90%. Kemudian saya contohkan lagi di sini. Instrumen pengisian A5 di mana menilai keaktifan siswa meminjam buku. Saya tulis deskripsi tidak semua siswa aktif membaca dan meminjam buku karena koleksi di perpustakaan belum lengkap. Ini akan menjadi dasar untuk perbaikan ke depannya dengan membeli buku untuk pemenuhan kebutuhan siswa madrasah. Meskipun saya beri skor 1, tapi standar dari EDM ini tinggi, yaitu 70% siswa. Berarti di atas 50%. Jadi, angka 1 bukan berarti buruk. Hanya saja perlu adanya peningkatan. Begitupun instrumen A6, terkait evaluasi kinerja. Deskripsi yang saya tulis yaitu evaluasi kinerja belum berjalan karena kurangnya pemahaman, misalnya RPP. Sehingga memerlukan instrumen evaluasi kerja seperti pelatihan untuk para guru dan orang-orang yang berkaitan dengan kegiatan supervisi madrasah. Skornya saya pilih 1. Kemudian instrumen A7. Penilaian soal madrasah sering mengadakan pertemuan rutin dengan guru, tenaga pendidikan, komite atau orang tua siswa untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemenuhan standar daring maupun luring. Penilaian rutin itu seperti apa? Bisa dilihat pada penjelasan masing-masing skor. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Saya berikan skor 2, yaitu hanya 1 kali dalam 1 tahun pada saat pengambilan rapor siswa. Selanjutnya instrumen kedua, yaitu pengembangan diri juga sama. Di sini yang dinilai kepala madrasah aktif dalam kegiatan pengembangan diri. Karena bisa jadi kepala madrasahnya aktif itu bagus. Tapi ada kemungkinan kepala madrasahnya aktif tapi tidak ada kegiatan di madrasah. Itu juga bisa jadi penilaian untuk kedepannya, agar keaktifan elemen madrasah dan kegiatan yang ada bisa berkembang dan meningkat. Saya di sini berikan skor 2. Lalu di B2, terkait KKG MGMP. Atau kelompok kerja guru dan musyawarah guru mata pelajaran. Saya asumsikan di madrasah yang saya kelola ini cukup baik. Saya berikan skor 3 dengan asumsi 80-90%. Di B3, saya tulis asumsikan jadwal peningkatan mutu belum ada karena EDM belum disusun. Peningkatan mutu madrasah dilakukan berdasarkan EDM. Saya mengasumsikan di madrasah yang saya kelola ini belum ada agenda yang terjadwal. Makanya di poin ini saya berikan skor 1. Kemudian B4. Menyoroti tenaga pendidikan di madrasah, saya berikan skor 1.
karena berkaitan dengan EDM yang belum tersusun dan terjadwal itu tadi. Lalu ke instrumen C. C1 yaitu kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan poin instrumen A1. Di sini saya membayangkan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran belum tersusun rapi karena kurangnya pemahaman penyusunan RPP yang baik. Saya pilih skor 1 dengan kriteria kurang dari 70% guru telah menyusun RPP dengan baik. Kita ke C2. Penilaian guru menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pembelajaran. Di sini saya tulis deskripsi kondisinya guru menyampaikan materi pembelajaran sesuai karakter siswa dan materi pembelajarannya ya. Alasannya, karena para guru sudah cukup mengenal karakteristik siswa di setiap kelasnya. Selanjutnya C3. Penilaian soal guru menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pembelajaran. Saya mengisi skor 2, karena memang materi pembelajarannya yang belum lengkap, termasuk guru yang belum mempunyai laptop atau belum ada fasilitas LCD di tiap kelas. Jadi, nanti salah satu kegiatannya adalah kegiatan pembelian alat seperti laptop untuk para guru dan LCD untuk kelas. Selanjutnya C4. Guru melakukan penilaian otentik dalam proses pembelajaran. Saya asumsikan di madrasah yang saya kelola, semua guru sudah melakukan aspek ini dengan baik, makanya saya beri skor 4. Di C5, guru melakukan penilaian terhadap siswa. Saya asumsikan di sini sudah dilakukan, baik penilaian harian, tengah semester, atau waktu tertentu sesuai jadwal, saya isi skor 4. C6, guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perencanaan remedial, pengayaan, dan perbaikan proses pembelajaran. Asumsi saya di sini, remedial dan pengayaan dilakukan tidak terpisah. Jadi, pelaksanaannya dilakukan di sela-sela waktu pembelajaran. Saya beri skor 1. Selanjutnya C7, ini masih terkait dengan C6, karena masih membahas pelaksanaan remedial. Saya berikan skor 2. Kemudian D1, aspek penggunaan materi belajar seperti buku, baik buku teks maupun digital yang ada di madrasah. Saya berasumsi di madrasah yang saya kelola belum tersedia materi belajar yang lengkap, yaitu sekitar 80%. Di skor 1, pada instrumen ini ketersediaannya 79%, berarti sudah lebih dari 50%. Jika kasusnya memang banyak madrasah yang mengisi skor 1, tentu ini akan menjadi perhatian pusat untuk bisa sama-sama meningkatkan ketersediaan buku. Pada D2, menyoroti ketersediaan media atau alat peraga yang mendukung proses belajar mengajar. Ini masih relevan dengan poin C3 tentang media belajar. Karena bisa saja alat peraganya ada, tapi guru tidak menggunakan. Beda cerita jika guru tidak mengerti cara penggunaannya. Di sini, saya mengasumsikan belum tersedia bagi semua guru. Di D3 ini, hampir sama aspek yang ingin diketahui keadaannya. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja dengan kondisi di masing-masing madrasah. D4 ingin mengetahui penggunaan buku teks oleh guru dalam mengajar. Bapak Ibu bisa lihat sudah lengkap atau belum buku yang tersedia. Saya menuliskan guru menggunakan buku teks, namun ketersediaannya belum lengkap. Ini terkait dengan belanja madrasah. Jika buku belum lengkap, bisa dimasukkan ke dalam rencana belanja. Saya beri skor 2. Di instrumen D5, siswa menggunakan buku teks atau digital dalam kegiatan belajar. Di instrumen sebelumnya menyoroti ketersediaan atau penggunaan buku untuk guru. Kali ini buku yang dimiliki murid. Saya mengasumsikan di sini siswa sudah menggunakan buku teks tapi belum lengkap.
Masih ada siswa yang menggunakan bersama atau sharing. Idealnya memang satu siswa satu buku. Tapi saya buat di sini rasionya masih 80%. Bapak Ibu bisa melihat skor yang sesuai dengan kondisi madrasah yang Bapak Ibu kelola masing-masing. Instrumen kelima atau E1 yaitu pembiayaan. Madrasah menyusun rencana kerja dan anggaran dalam IRKAM. Saya memberi skor 2 karena di deskripsi saya tulis bahwa belum adanya keterkaitan antara EDM dan IRKAM. Di E2 terdapat pernyataan madrasah menyediakan bantuan biaya bagi guru dan tenaga pendidikan yang mengikuti pelatihan di luar madrasah. Saya memberi skor 2 karena sudah disediakan bantuan biaya tersebut, namun dengan ketersediaan keuangan madrasah saat ini, pelatihan diberikan secara bergantian tiap tahunnya. Terakhir atau E3, madrasah membuat laporan keuangan dan sudah dilaporkan ke orang tua siswa dan masyarakat. Mesti dilihat, apakah laporan keuangan sudah disusun? Idealnya per 3 bulan, baik itu laporan yang dananya berasal dari bos ataupun orang tua siswa harus dibedakan laporannya. Lalu, apakah sudah dilaporkan? Baik itu ditempel di mading madrasah atau dilaporkan melalui jalur digital seperti web madrasah. Instrumen ini saya beri skor 3 dengan deskripsi laporan keuangan sudah disusun dan diinformasikan ke orang tua siswa tapi tidak langsung ke masyarakat. Bisa dilihat kembali, semua button atau tombol di kelima instrumen sudah berwarna biru. Langkah selanjutnya adalah klik menu selesaikan lalu OK. Maka menu selesaikan akan hilang dan yang ada hanya menu ekspor. Jika masih ingin mengubah input setelah klik selesaikan, maka staf harus menyampaikan pada kepala madrasah untuk menolak inputan tersebut. Untuk melihat input, saya sarankan Bapak Ibu mengekspornya lewat Microsoft Excel. Klik Excel, lalu pilih OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan memilih kegiatan berdasarkan deskripsi yang sudah diisi. Di Excel ini, tampilannya akan lebih mudah untuk dilihat dan dipahami sesuai dengan data yang Bapak Ibu masukkan di EDM tadi. Di Excel, bisa terlihat mana instrumen yang memiliki skor 1 atau 2 yang menandakan perlu adanya peningkatan supaya bisa dilakukan tindak lanjut dari pusat kabupaten atau kota. Misal, di sini madrasah Bapak Ibu masih terkendala dengan pembelajaran daring yang belum semua siswanya memiliki handphone atau kuota internet. Ini bisa segera dicarikan solusinya. Kemudian kita lihat skor keseluruhan. Ini tampilan skor tertimbang perolehan. Saya akan terus ingatkan, untuk Bapak Ibu jangan khawatir melihat angka rendah di sini. Karena bukan berarti madrasahnya tidak layak atau banyak kekurangan. Tapi standar di EDM ini memang tinggi. Angka-angka di EDM saja sudah melebihi 50%. Misalnya untuk aspek kehadiran guru. Hanya saja perlu beberapa solusi yang akan kita perbaiki bersama. Ini skor kinerja penjaminan mutu pada madrasah yang datanya saya isi sebagai contoh, yaitu 48/98. Masuk dalam kategori cukup. Dan di sini terlihat penjelasan di mana saja aspek yang perlu ditingkatkan. Dari kelima instrumen, yang memiliki persentase terendah adalah sarana dan prasarana sebesar 35%. Itu berarti hal tersebut yang perlu menjadi titik berat dari peningkatan, yakni seperti pembelian media belajar, alat peraga, dan lain-lain.
Di sini juga ada rekomendasi capaian. Tampilannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu lihat, dari semua penjelasan yang dilihat ini sangat jelas apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu madrasah. Sehingga, Bapak Ibu akan mudah mengisi daftar kebutuhan pada IRCAM. Atau sebelum diinput IRCAM, ada baiknya didiskusikan dengan komite atau orang tua siswa. Misalkan dari data ini, madrasah saya kekurangan buku dan media belajar lain. Lalu, ada orang tua siswa yang bisa membantu baik secara finansial atau apapun itu. Selain memenuhi kebutuhan belajar madrasah, pihak madrasah juga punya kedekatan pada orang tua murid. Langkah berikutnya, kita isi rekomendasi kegiatan prioritas. Saya sarankan Bapak Ibu mengisinya dari Excel. Caranya, keluar dulu dari menu EDM. Lalu pilih menu referensi yang ada di sebelah kiri ini. Lalu pilih kegiatan. Lalu kita ekspor. Ada baiknya, ini juga didiskusikan dengan semua stakeholder di madrasah. Bukan hasil pemikiran atau opini pribadi staf. Jadi, staf hanya input data saja. Kita masukkan file datanya dengan klik kanan di sini. Pilih Move Coffee Sheet. Lalu pilih file yang mau diinput. Move to End, Create to Copy, kemudian OK. Begitupun seterusnya, tinggal pilih poin mana yang paling relevan. Harus dibaca secara teliti ya. Misalnya di sini saya mencari kegiatan pendidikan karakter. Di sini ada poin pembangunan atau renovasi ruang ibadah. Ada di kode 2.8.9. Jadi nanti Bapak Ibu lihat di SNP 2 kegiatan 8. Kita copy. Kemudian kita input kode 2.8.9 di sini. Kita coba masuk ke aplikasi EDM-nya. Klik menu rekomendasi kegiatan prioritas. Cari perlahan kode 289. Kalau sudah ketemu, beri tanda checklist. Saya contohkan lagi, RPT daring. Berarti di sini ada dua kegiatan, yaitu latihan dan pemahaman. Kita cari peningkatan kapasitas guru di kode 4.11.11. Kita cari peningkatan kapasitas guru di kode 4.11.11. Dan penyusunan RPP dengan kode 1.1.5. Demikian seterusnya. Lalu, di sini contoh kendala di madrasah adalah belum memiliki tim supervisi. Jadi perlu adanya tim. Kita coba cari. Oke, ada poin pembuatan program kepala madrasah. Di sini sudah termasuk menuju kepala supervisi. Tim yang akan diikutsertakan sampai pembuatan SK. Semuanya ada di sini. Atau bisa juga memilih poin yang ini, yang spesifik tertera untuk bagian pelaksanaan supervisi. Kita pilih di poin program kepala madrasah di kode 6.17.
Di dalamnya termasuk supervisi. Di sini juga bisa ditambahkan beberapa kegiatan. Kita tinggal pilih mana yang lebih punya prioritas. Bapak Ibu juga bisa langsung identifikasi di sini kegiatannya. Misalnya, di sini tertulis pembuatan tim supervisi, lalu membuat SK. Berarti kegiatannya adalah rapat. Di sini ditulis kebutuhan, misalnya konsumsi rapat untuk pembentukan tim supervisi, pembuatan jadwal kerja, dan menyiapkan SK. Dan pada pelaksanaannya, identifikasinya misalnya pembelian alat supervisi, misalnya CCTV per kelas, buku catatan masing-masing anggota tim supervisi, begitu seterusnya. Jadi, dilihat sebab akibat dan solusi untuk mengatasinya. Misalnya di sini, siswa tidak memiliki kuota internet untuk daring. Itu kaitannya dengan kegiatan belajar. Kita cari yang paling relevan di daftar kegiatan. Masukkan kode dan tulis identifikasi apa saja kebutuhan untuk kegiatan belajar mengajar daring. Misalnya, honor rutin guru, pembelian kuota internet untuk siswa yang tidak memiliki kuota. Jika dana memungkinkan, bisa untuk meminjamkan atau membelikan handphone. Atau mau metode lain. Di masa pandemi ini, guru yang mendatangi siswa, berarti di sini perlu dimasukkan biaya transport. Kebutuhan Bapak Ibu sebenarnya semua sudah terakomodir di sini. Tinggal bagaimana menyesuaikan kondisi di lapangan dengan apa yang dibutuhkan. Saya harapkan diisi dengan teliti. Jangan sampai ada ketidakselarasan antara kebutuhan dan dana yang dibutuhkan untuk merealisasikannya. Di A5, tertulis keadaan madrasah yang saya kelola ini buku perpustakaannya belum lengkap. Kita lihat di daftar apa yang terkait dengan perpustakaan. Oke, di poin sarana prasarana ada menu pemberdayaan perpustakaan. Sepertinya ini paling relevan untuk melengkapi buku-buku perpustakaan dan ditulis pada kode 2.2.18. Setelah tulis atau copy paste kode, ditulis kegiatannya. Pembelian buku perpustakaan atau pengadaan perpustakaan digital. Saya akan contohkan berikutnya A7, terkait pertemuan dengan stakeholder yang diadakan 1 kali dalam 1 tahun tapi tidak membahas kinerja. Untuk mengatasi ini, berarti kegiatannya adalah ini, rapat komite sekolah. Kita masukkan kodenya dan tulis kebutuhannya. Misalnya, fotokopi materi rapat, kemudian konsumsi rapat, lalu dikasih catatan untuk rapat 2 kali atau 3 kali dalam setahun. Ini silahkan dilanjutkan. Yang penting setiap pengisian deskripsi instrumen dan ada kekurangan, dipahami betul penyebab kekurangan itu terjadi dan bisa mendapatkan skor 1 atau 2 agar mudah mengidentifikasi solusinya. Silakan Bapak Ibu lanjutkan pengisiannya sebelum masuk ke pembahasan berikutnya.